Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video perkuliahan Sistem Operasi Linux. Jadi dalam video perkuliahan kali ini kita akan membahas lanjutan daripada Gambas Programming. Adapun pokok bahasan kita dalam video kali ini ada dua. Yang pertama masih mengenai konsep dasar penggunaan Gambas di Ubuntu dan contoh kasus penggunaan perintah if ya atau percabangan di dalam Gambas. Oke, sedikit saya ulangi mengenai konsep dasar daripada Gambas ya. Jadi Gambas ini merupakan singkatan dari Gambas Almost Means Basic. Gambas juga merupakan sebuah IDE untuk pemrograman visual menggunakan bahasa basic di Linux. Gambas juga bermakna udang dalam bahasa Spanyol, sehingga logo yang digunakan dari Gambas ini merupakan sebuah udang gitu ya. Gambas pertama kali dikembangkan oleh Benoit Mini sini ya. Ini sedikit pengantar daripada Gambas yang sebelumnya juga sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam pokok bahasan utama kita dalam video kali ini, yaitu mengenai conditions atau branching dalam Gambas. Jadi conditions biasa juga dikenal dengan istilah percabangan. Baris kode percabangan digunakan untuk melakukan aksi berbeda untuk kondisi yang berbeda pula ya. Jadi saya ulangi, baris kode percabangan itu akan digunakan untuk melakukan aksi yang berbeda terhadap kondisi yang berbeda pula. Terdapat dua perintah percabangan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah perintah if, yang kedua adalah perintah switch. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perintah if-nya. Oke, penulisan perintah if pada Gambas itu sama seperti penulisan if pada Visual Basic dengan struktur kira-kira sebagai berikut. Jadi yang pertama misalnya if, ya, jadi ada tulisan perintah if-nya, kemudian kondisinya seperti apa, then statement 1. Jadi artinya jika kondisi satu ini terpenuhi, maka yang dijalankan adalah statement 1. Else if, selain itu, jika kondisi 2 yang terpenuhi, maka yang dijalankan adalah statement 2. Else if misalnya, jika kondisi ke n yang terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement ke n. Else yang terakhir, selain itu, maka dia akan jalankan statement. Biasanya di else terakhir ini berisi pesan bahwa data yang dicari itu tidak ada atau kondisi pengujian yang dilakukan itu tidak ada ya. Jadi kira-kira seperti inilah struktur perintah if pada Gambas ya. Jadi dia mirip seperti struktur perintah if di dalam Visual Basic gitu ya. Jadi if kondisi satunya seperti apa, then statement 1. Else if kondisi 2, then statement 2. Else if kondisi ke n, then statement ke n. Else statement kemudian ditutup dengan perintah end if ya. Jadi inilah intinya atau struktur utama perintah if pada Gambas. Oke, misalnya kita langsung masuk ke dalam contoh aja ya. Jadi bagaimana kita membuat form dengan Gambas. Jadi ini langkah-langkah ini sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya ya. Jadi kita buka dulu aplikasi Gambasnya di Ubuntu, kemudian kita buat project baru ya. Jadi pilih new project. Kemudian langkah berikutnya adalah pilih graphical application. Kemudian kita klik next. Langkah berikutnya adalah kita memilih lokasi penyimpanan. Misalnya di sini kita pilih penyimpanannya di folder documents ya. Kemudian lagi kita klik next. Berikutnya kita diminta untuk memberikan nama project dan nama project title-nya gitu ya. Jadi misalnya di sini project name-nya saya isi nanti pendataan HP. Nanti project title-nya juga sama, nanti kita bisa isi dengan pendataan HP juga. Setelah itu kita klik OK. Oke, jadi nanti form yang akan kita buat adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada entry data penjualan smartphone Ubuntu Shell ya. Jadi nanti ada sebuah desain form sederhana yang seperti ini, yang mungkin nanti teman-teman bisa sambil mendesainnya di Gambasnya gitu ya. Jadi dalam form ini terlihat bahwa komponen yang digunakan antara lain ada label, text box, dan button. Penggunaan label itu terdapat pada label kode barang, nama barang, RAM, hingga total bayar. Sedangkan text boxnya digunakan untuk inputan nanti ya, inputan dari kode barang, nama barang, hingga total bayar. Button yang digunakan di sini ada button cari,
hitung, reset, dan exit. Jadi button exit nanti digunakan untuk keluar daripada formnya. Reset ini digunakan untuk mengosongkan inputan pada text boxnya. Tombol cari digunakan untuk melakukan pengujian if-nya. Jadi nanti cara kerja daripada form ini, kode barang ini akan kita input secara manual. Jadi kode barang akan diinput secara manual. Setelah itu kita akan menekan tombol cari. Jika datanya ada, maka nama barang, RAM, dan harga ini akan muncul secara otomatis. Jadi pengujian if-nya akan dilakukan di dalam tombol cari. Yang diuji apa? Yang diuji adalah kode barangnya. Jika kode barangnya ketemu, maka nama, RAM, hingga harga akan tampil juga. Kemudian jumlah beli ini akan diinput secara manual. Jadi jumlah beli diinput secara manual. Kemudian kita bisa menekan tombol hitung. Nah, tombol hitung ini berfungsi untuk melakukan perhitungan untuk menampilkan total bayar yang didapat dari jumlah beli dikali dengan harga ya. Jadi saya ulangi, tombol hitung digunakan untuk menampilkan total bayar yang didapat dari proses jumlah beli dikali dengan harga barangnya nanti. Jadi kira-kira seperti itu alur daripada form sederhana yang akan kita buat dengan menerapkan perintah if pada Gambas. Oke, berikutnya mari langsung saja kita coba dengan menggunakan Gambasnya di dalam Ubuntu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Jadi seperti inilah tampilan daripada form pendataan HP tersebut di dalam Gambas ya. Jadi silahkan nanti teman-teman videonya di pause dulu, kemudian dicoba untuk mendesain tampilan form seperti ini ya. Jadi tadi saya ulangi, komponen yang digunakan di sini ada 3 ya. Komponen pertama ada label untuk kode barang, nama barang, RAM, harga, hingga total bayar. Kemudian ada text box digunakan untuk inputan. Kemudian ada button ya, ada button cari, hitung, reset, dan exit. Oke, misalnya kalau formnya sudah jadi, kita kerjakan dulu bagian yang paling gampang, yang mana yaitu adalah tombol exitnya terlebih dahulu ya. Jadi jangan lupa kalau bisa nanti komponennya diubah name-nya masing-masing ya. Misalnya di sini cari, di sini saya gunakan name-nya BT cari, hitung saya ubah di sini name-nya menjadi BT hitung. Kemudian reset itu BT reset, kemudian exit itu BT exit. Begitu juga nanti mungkin teman-teman ada yang mau mengubah name untuk text box-nya ini ya, masing-masing disesuaikan. Misalnya nanti ada T kode barang, T nama barang, hingga T total bayar gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama tombol exit. Oke, kita klik tombolnya, double klik, kemudian kita ketikkan perintah tombol exit ya. Saya rasa perintahnya cukup mudah, yaitu mi.close. Ini perintah untuk tombol exit. Ini titik close. Untuk uji coba bisa kita jalankan. Setelah formnya tampil, kita tinggal mengklik tombol exitnya ya. Oke, secara otomatis langsung keluar daripada formnya tadi. Oke, kita kembali ke formnya di atas. Oke, kita ke tombol reset. Nah, tombol reset tadi untuk mengosongkan inputan daripada text box-nya ya. Kita lihat di sini text box-nya ada 6. Jadi tinggal kita klik aja di sini, misalnya text box 1 titik text itu sama dengan titik 2 kali. Text box 2 titik text dengan, kita lakukan sampai text box 6 titik text. Kemudian yang terakhir text box 6 titik text sama dengan titik 2 kali. Oke, untuk menguji kita jalankan lagi ya. Oke, misalnya kita input aja di sini ada kode barangnya, namanya, RAM-nya, kemudian kita tekan tombol resetnya.
ya, otomatis dia akan hilang, inputan pada text boxnya akan hilang atau akan dibersihkan gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian intinya ya, yaitu pada tombol cari. Kita kembali ke formnya. Jadi kita mau masuk ke dalam tombol cari ya. Jadi nanti kode barang ini akan diinput secara manual. Ya, jadi kode barang diinput secara manual, kemudian tombol cari digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kode barang. Di mana ketika kodenya ada, maka nama, RAM hingga harga akan tampil secara otomatis gitu ya. Jadi di sini cari. Jadi tadi kode barang kalau kita lihat itu berada pada text box 1 ya. Jadi yang kita uji nanti adalah inputan di text box satunya. If text box 1 titik text ya. Jadi jika text box 1 titik text itu isinya sama dengan misalnya kita kasih kode nih R001 ya. Jadi jika text box 1 titik text sama dengan R0001, maka then yang akan tampil adalah text box 2 titik text. Ini merupakan namanya ya, nama barangnya. Misalnya kalau R001, maka nanti nama barangnya atau nama handphonenya adalah misalnya ini ya, Realme 20. Jadi silakan teman-teman tentukan untuk nama barangnya, RAM-nya hingga harganya ya. Kemudian text box 2 ini untuk RAM-nya. Text box 3 ya. Text itu sama dengan misalnya RAM-nya ada 4 GB. Oke. Kemudian yang terakhir ada text box 4. Ini untuk harganya ya. Misalnya harganya di situ adalah 2.099.000. Itu tanpa titik ya. Jadi jika text box 1 titik text itu sama dengan R001, maka yang akan tampil pada nama barangnya adalah Realme Narzo 20. Text box 3 titik textnya adalah 4 GB, kemudian harganya sekian gitu ya. Kemudian berikutnya else if. Kalau mau cepat, ini tinggal kita copy aja. Kita copy dulu. Jadi else if text box 1 titik text, yang beda cuman kode dan output yang akan ditampilkan. Jadi kita paste ke sini. Oke, text box 1 titik text, misalnya yang kedua ini kodenya X0002. Oke, misalnya nama barangnya ini ya. Oke, RAM-nya misalnya RAM-nya sekian, kemudian harganya misalnya oke. Kemudian yang ketiga, skip lagi, kita paste lagi, sekian, kemudian nanti mereknya kita ganti lagi ya. Jadi saya rasa perintahnya cukup mudah dipahami ya, terkait dengan perintah if dalam gambar sini. Jadi sudah ada 3 pengujian. Ini kondisi yang pertama jika text box 1 titik textnya sama dengan R001. Kemudian kondisi yang kedua jika text box 1 titik textnya sama dengan X002. Kemudian yang ketiga jika text box 1 titik textnya sama dengan X0003 ya, saya rasa cukup. Kemudian kita buat else yang terakhir ketika kondisinya tidak ada yang terpenuhi. Jadi ketika yang kita inputkan bukan R001, bukan X002, dan bukan X003. Jadi else
Jadi kira-kira seperti ini perintah if dalam Gambas ya. Jadi jika textbox 1.text sama dengan ini, maka kondisinya yang tampil atau statementnya yang tampil adalah yang ini. Jika textbox 2-nya sama dengan X002, maka yang tampil yang ini. Jika dia X003, maka yang tampil adalah yang ini. Dan jika dia bukan R001, X002, dan X003, maka yang tampil adalah pesan bahwa datanya tidak ada. Ya, kira-kira logikanya seperti itu. Kita jalankan. Oke, misalnya kita isi yang pertama, kita uji yang R0001. Kemudian kita tekan tombol cari. Ya, dia tampil nama barangnya, RAM-nya, hingga harganya. Ya, kita reset. Tes yang kedua X0002. Cari, dia tampil. Bagaimana dengan X003? Cari, dia tampil ya. Oke, misalnya saya cari kodenya yang tidak ada dalam source code yang sudah kita buat ya. Misalnya kita cari kode barang yang tidak ada di sini. Misalnya X0004. Cari, maka akan tampil pesan bahwa data tidak ada gitu ya. Karena dalam pengujian if-nya itu tidak ada textbox 1.text sama dengan X0004, sehingga yang tampil adalah else yang terakhir, yaitu data tidak ada. Ya, jadi seperti itu penggunaan if dalam Gambas. Oke, kemudian yang terakhir tombol hitung. Nah, tombol hitung ini digunakan untuk menampilkan total bayar yang didapat dari perkalian antara jumlah beli dengan harganya ya. Jadi nanti jumlah beli akan saya inputkan secara manual. Ketika saya tekan tombol hitung, maka akan tampil total bayarnya di sini, gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam codingnya. Kita klik button hitungnya 2 kali. Oke, kita mau tulisnya di sini ya. Kita mau ketik perintah hitungnya di sini. Oke, misalnya kita buatkan variabel dim harga, kemudian beli untuk jumlah beli, kemudian totalnya pakai variabel single. Itu untuk menampung nilai daripada textbox 4.text ya, karena tadi harga berada pada textbox 4.text. Kita tambahkan file ya, biar bisa melakukan perkalian nanti. Kemudian beli, file textbox 5 text. Oke, kemudian total itu sama dengan harga dikali dengan beli. Oke, jadi ini inputannya harga dan jumlah beli, kemudian total ini prosesnya, kemudian outputnya di sini. Total ini mau kita tampilkan dalam textbox 6 text, itu sama dengan total ya. Jadi saya ulangi, ini tadi inputannya, kemudian yang ini prosesnya. Outputnya di mana? Outputnya di sini. Outputnya ketika kita menampilkan nilai daripada variabel total ke dalam textbox 6.text. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini ya. Harga file textbox 4.text, beli file textbox 5.text, masuk ke proses total sama dengan harga dikali beli. Kemudian outputnya menampilkan nilai daripada variabel total ini ke dalam textbox 6.text. Jadi kira-kira kodenya seperti ini. Oke, kita jalankan.
kode barangnya yang R001. Saya tekan button cari, muncul nama, RAM, dan harganya. Misalnya saya mau beli 1, kemudian saya tekan button hitungnya, maka tampil jumlahnya ya, di 2.099.000 dikali dengan 1, maka tetap 2.099.000. Kalau saya beli 2 ya, dia tetap menambah 3 dan seterusnya. Jadi tadi tombol hitung digunakan untuk menampilkan total bayar yang didapat dari jumlah beli dikalikan dengan harga. Baik, saya rasa demikian akhir daripada video perkuliahan kali ini, khususnya membahas mengenai perintah if di dalam Gambas ya. Saya rasa perintahnya cukup mudah dipahami. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mencobanya di laptopnya masing-masing dengan contoh kasus yang berbeda mungkin ya. Demikian saya akhiri, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.